Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu kembali dalam pendampingan dengan topik dongeng mendongeng. Saya Dr. Rudi Kosiswanto MHum, Prodi Basindo FIB UGM. Kali ini menjadi narasumber untuk dongeng mendongeng. Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah A. Dongeng, B. Dasar dan prinsip mendongeng. Nah, A bersangkutan dengan dongeng. Yang pertama nanti kita akan belajar berkait pengertian dongeng. Yang kedua hakikat dongeng. Yang ketiga ciri-ciri dongeng. Dan yang keempat jenis-jenis dongeng. Nah, yang pertama akan kita bahas berkait dengan persoalan pengertian dongeng. Dongeng itu apa? Dongeng itu adalah cerita khayal yang dianggap tidak benar-benar terjadi, baik oleh penuturnya maupun oleh pendengarnya. Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, walaupun banyak juga yang melukiskan kebenaran atau bahkan moral. Dongeng merupakan cerita rakyat yang dijadikan sumber cerita untuk anak usia dini, terutama dongeng-dongeng tentang binatang atau fabel. Nah, dongeng merupakan cerita yang dibuat tentang hal-hal aneh yang merupakan kejadian yang tidak sesungguhnya terjadi. Dongeng termasuk bentuk prosa lama. Nah, yang kedua, hakikat dongeng. Dongeng adalah cerita rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh yang empunya cerita dan tidak terikat oleh waktu maupun tempat. Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, walaupun banyak juga dongeng yang melukiskan kebenaran, berisi ajaran moral, bahkan sindiran. Dongeng adalah sebuah cerita pendek, terutama cerita bebas yang direka-reka, yang tidak terikat baik oleh waktu maupun tempatnya, dan juga tidak memiliki karakter yang nyata. Dongeng penuh dengan kejadian fantasi berupa keajaiban-keajaiban yang sama sekali tidak dapat terjadi dalam kehidupan nyata karena bertentangan dengan hukum alam. Nah, yang ketiga adalah ciri-ciri dongeng. Yang A, penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan, yaitu disebarkan dari mulut ke mulut melalui kata-kata dan dari generasi ke generasi berikutnya. Yang B, disebarkan di antara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama. Yang C, ada dalam versi yang berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh cara penyebaran dari mulut ke mulut atau melalui lisan. Yang D, dongeng bersifat anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui lagi. Yang E biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola, ya, seperti kata clause, kata-kata pembukaan dan penutup yang baku. Nah, yang F mempunyai kegunaan atau function dalam kehidupan bersama suatu kolektif, sebagai alat pendidik, sebagai pelipur lara atau protes sosial, dan proyeksi keinginan yang terpendam. Yang G, dia bersifat pralogis, yaitu memiliki logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Yang H, menjadi milik bersama dari kolektif tertentu. Hal ini disebabkan penciptanya yang pertama sudah tidak diketahui lagi, sehingga setiap anggota kolektif merasa memilikinya, jadi memiliki secara anonim, ya. Yang I bersifat polos dan lugu, ya, sehingga seringkali kelihatannya kasar atau bisa disebut terlalu spontan. Nah, yang keempat, ini jenis-jenis dongeng. Yang A, dongeng binatang atau animal tales, ya. Dongeng-dongeng binatang ini adalah dongeng yang ditokoi oleh binatang peliharaan atau binatang liar, ya. Binatang-binatang dalam cerita ini dia dapat berbicara atau berakal budi seperti manusia atau bertingkah laku seperti manusia. Ya, contohnya kerbau dan buaya. Ya.
kemudian ayam bertanduk, ya. Kemudian ada juga ketakutan kelinci, ya, atau katak yang nakal, atau rubah yang malas. Kemudian ada juga kecerdikan monyet, ya. Kemudian ada raja singa dan bayangannya. Kemudian ada contoh lain, misalnya persahabatan merpati dan semut, ya. Dan yang terakhir misalnya serigala yang bodoh. Itulah beberapa contoh dongeng binatang atau animal tales. Nah, yang B, dongeng biasa atau ordinary folk tale, ya. Ini dongeng biasa ini adalah jenis dongeng yang ditokoi manusia atau biasanya adalah kisah suka duka seseorang. Misalnya kalau di Jawa dikenal dengan dongeng Andi-andi Lumut, Joko Kendil, Joko Tarub, ya. Sang Kuryang ini di Sunda, ya, serta bawang merah dan bawang putih. Misalnya seperti itu, ya. Saya kira Anda juga sudah sangat akrab dengan beberapa judul dongeng yang saya sebutkan tadi, ya. Nah, yang C ini dongeng pendidikan, ya. Dongeng pendidikan ini adalah dongeng yang diciptakan dengan suatu misi pendidikan bagi dunia anak-anak, karena memang anak-anak ini butuh contoh, ya, contoh yang positif, ya, contoh yang positif, ya, misalnya memuat sikap hormat kepada orang tua, ya. Misalnya dongeng menghormati orang tua, misalnya ada tokoh Alif dan Alifa, ya, yang selalu patuh pada ayah bunda, ya. Jika pergi ke sekolah atau pergi ke tempat lain, Alif dan Alifa ini selalu pamit dan minta izin pada ayah dan bunda, ya. Seperti itu misalnya, ya, itu termasuk dongeng pendidikan, ya, yang memuat satu misi pendidikan bagaimana beretika, ya, kepada orang tua, ya. Nah, yang D ini dongeng sejarah, ya. Dongeng sejarah ini biasanya berkaitan dengan suatu peristiwa sejarah. Dongeng sejarah ini banyak bertemakan kepahlawanan, ya, atau hero, ya. Nah, misalnya kisah-kisah para sahabat, ya. Sahabat siapa? Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian ada sejarah perjuangan Indonesia, misalnya sejarah pahlawan atau tokoh-tokoh, ya, dan sebagainya, ya. Satu contoh misalnya Cut Nyak-Din, ya, pahlawan Aceh, ya. R.A. Kartini, ya, yang melalui emansipasinya, ya, dan banyak lagi, ya. Saya kira pada setiap wilayah atau provinsi di Indonesia ini mempunyai dongeng sejarah, ya. Nah, kalau yang sangat terkenal ini dongeng atau kisah pahlawan, ya, Pangeran Diponegoro misalnya, atau Jenderal Sudirman misalnya, ya, itu sangat terkenal, ya. Terima kasih, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kali ini.